Jadi yang pertama itu kasus curas, ya. Di TKP-nya ada di Jalan Palembang Betung, dan kemudian yang kedua masalah dukun palsu terkait penggandaan uang, dan yang paling menyedot perhatiannya itu dukun palsu yang mengaku dirinya bisa membantu permasalahan dengan kandungan. Kita satu-satu, ya. Jadi yang pertama ini untuk kasus curas, bahasa kita jambret. Kita telah amankan TSK-nya, dan kebetulan kemarin ini diamankan oleh massa. Kalau tidak kita amankan mungkin akan lebih parah, ya. Ini DB yang kita amankan 1 unit telepon genggam merek Vivo Y21 beserta kotaknya. Ini barangnya. Kemudian TSK kami singkat inisial bernama BS. Diamankan pada waktu kejadian hari Minggu tanggal 27 bulan Maret. BB yang kita amankan ini, TSK-nya ini. Saat ini kasus sudah dinaikkan di tingkat penyidikan dan sudah SPDP-nya sudah ada. Modus operandinya yang pertama, mereka mencari target atau sasaran orang yang menggunakan HP. Jadi dicari kejeliangannya, dan pada saat kejadian TSK bersama satu rekannya kabur. Ya, yang ini yang diamankan massa. Modusnya pura-pura memperbaiki rantai sepeda motor. Nah, karena di sasaran itu tempatnya ada. Pada saat korban lengah, HP langsung diambil, ditarik, langsung kabur. Sudah berapa kali dari pengakuan tersangka, Pak? Kalau pengakuan tersangka 1 kali, tapi teman yang kabur itu sudah beberapa kali yang sudah dilakukan dengan kejahatan yang sama. Jadi temannya masih DPO? Masih DPO. Saat ini kami sudah mendeteksi, akan kami kembangkan. Saya juga mohon doa restunya karena kami media dan kamu wartawan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tangkap. Selamat sore rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan. Ini kita rilis yang kedua. Jadi hari ini sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita akan rilis ada 3 perkara. Yang pertama tadi sudah kasus curas, yang kedua ini, dan yang ketiga kasusnya hampir serupa, sama-sama dukun palsu dengan modus dan korban yang berbeda. Nah, di hadapan rekan-rekan sudah kami tampilkan ini tersangka utamanya salah satu dengan barang bukti 2 buah batu. Nah, tersangka atas nama Jumari alias DJ, umur 54 tahun, pekerjaan wira swasta. Jadi beliau ini kehidupan sehari-harinya kerjanya wira swasta, dan dianggap warga sekitar tempat tinggalnya mempunyai kemampuan untuk mengobati penyakit-penyakit yang bersifat gaib. Betul, Pak, ya? Nah, kemudian TSK menawarkan kepada teman-teman yang sudah dikenal muridnya dekat dengan dalih mampu menggandakan uang dan menarik emas secara gaib dengan kriteria tertentu. Ada beberapa korban yang sudah melaporkan ini bahwa untuk menggandakan uang harus menyiapkan dengan nominal tertentu dengan persyaratan dan ritual-ritual khusus. Seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.